Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih mengambil dari sebuah buku yang berjudul Pemberontakan dan Penebusan. Kita akan melihat, sebelumnya kita terus mempelajari bagaimana pemberontakan terjadi di surga oleh makhluk yang sempurna yang diciptakan Tuhan. Dia jatuh dan dia terus mencoba untuk menjatuhkan manusia. Berkali-kali berbagai runtutan sejarah diceritakan bagaimana manusia jatuh ke dalam hawa nafsu mereka sendiri, menentang, memberontak melawan Tuhan. Dari zaman para raja, para nabi, bahkan para rasul, dan sampai pada hari ini. Kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Jemaat di Philadelphia. Seperti apa jemaat di Philadelphia, dan kita akan melihat apa yang menjadi surat Tuhan kepada jemaat tersebut. Dan ini bukan hanya kepada jemaat Philadelphia saja. Tuhan juga tujukan surat itu kepada kita. Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ajak mereka mempelajari firman Tuhan untuk menghidupkannya. Dan juga biarlah kita terus bersama dengan keluarga kita saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sahabatku, hari ini kita akan membaca di dalam Wahyu 3 ayat 7 mengenai jemaat Philadelphia. Kita akan melihat bagaimana Yesus diperkenalkan kepada jemaat ini. Seperti apa? Dan apa yang kita peroleh dari gambaran tersebut tentang dia. Mari kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7. Di sana dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Nah, inilah awal surat kepada jemaat Philadelphia, yang awalnya digambarkan tentang seperti apa Yesus itu. Kita telah membacanya tadi. Tadi dikatakan Yesus digambarkan sebagai firman yang kudus. Dan bukan hanya itu, dia memegang kunci Daud. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, jemaat Philadelphia dipuji karena mereka menuruti firman Tuhan. Dan mereka tidak menyangkal namanya. Walaupun di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8 diceritakan, meskipun kekuatan mereka tampak cukup lemah. Sahabatku, kita melihat tadi bagaimana jemaat Philadelphia awalnya digambarkan tentang Kristus sebagai firman yang benar, yang menjadi dasar kehidupan mereka. Mereka percaya di saat Tuhan buka satu jalan, gak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, jangan kita paksa-paksa kita mau buka, karena tidak bisa dibuka. Seringkali kita manusia mencoba memaksakan kehendak kita. Kadang mungkin pintunya bisa dibuka, setan pun bisa berikan berkat. Kita lihat, wah ini jalannya sudah tertutup, tapi kita mau masuk ke dalam. Bisa saja setan bukakan jalan, tapi sesungguhnya apa yang sudah Tuhan tutup tidak bisa dibuka. Kita telah melihat jemaat Philadelphia, jemaat yang setia kepada Tuhan meskipun kekuatan mereka lemah. Sebelum kita lanjut, di saat kita membaca tentang jemaat ini, dikatakan jemaat ini dipuji karena mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Walaupun mereka lemah. Coba pikirkan satu hal ini. Kalau pada hari ini malaikat di surga atau yang ada di sisi kanan atau kiri kita tanyakan kepada mereka, seperti apa sih saya ini? Menurut Anda kira-kira mereka akan katakan apa? Coba Anda tanyakan kepada pasangan Anda, orang tua Anda, atau bahkan anak Anda, atau mungkin teman Anda. Seperti apa saya ini? Kira-kira apa yang mereka akan katakan tentang kita? Jemaat Philadelphia dikatakan mereka menuruti firman Tuhan. Walaupun mereka lemah, walaupun kekuatan mereka lemah, mereka tidak menyangkal nama Tuhan.
renungan pertama kita adalah mari kita kembali selidiki diri. Apa kira-kira yang orang lain katakan tentang kita? Apakah sama seperti yang Tuhan sebutkan tentang jemaat Philadelphia? Mari kita lanjutkan. Yesus membuat janji menarik bahwa anggota jemaah iblis akan segera datang dan memberi penghormatan kepada jemaat Philadelphia. Ini dituliskan dalam Wahyu 3 ayat 9. Kalimat itu diambil dari Yesaya 60 ayat 14, di mana dikatakan bahwa para penindas umat Tuhan, mereka sujud menyembah dan sangat bertolak belakang dengan semua perlakuan kasar mereka kepada jemaat Tuhan sebelumnya. Jadi sebelum jemaat Philadelphia ada beberapa surat. Surat ini bukan hanya kepada jemaat pada saat itu, tapi juga ini merupakan jemaat dalam urutan waktu. Kita tahu sebelumnya ada zaman kegelapan terjadi, di mana umat Tuhan banyak yang tersesat. Umat Tuhan yang bahkan mereka menaruh Baal, patung penyembahan berhala, ke dalam tempat penyembahan mereka. Itu terus berlanjut dan ada sebuah zaman yang disebutkan dalam jemaat Philadelphia, di mana mereka mulai kembali dalam sebuah reformasi. Dan kita bisa melihat pada jemaat ini yang tadinya para penindas yang mengejek, mereka datang dan mereka menyembah Tuhan dikatakan. Kita bisa memahami bahwa jemaah iblis telah menyulitkan hidup orang Kristen mula-mula. Sebagaimana yang kita telah lihat, beberapa jemaat sebelumnya bergumul melawan mereka yang mengajarkan kesalahan dan menyebabkan berbagai masalah. Salah satu cara kerja setan menentang jemaat-jemaat. Tapi tampaknya Philadelphia lah yang berhasil membersihkan jemaat dari sumber kejahatan ini. Jadi sangat menarik adalah sebelumnya surat yang ditujukan kepada jemaat dalam waktu yang berbeda digambarkan mengenai adanya jemaah iblis. Ini bukan seperti gereja setan yang atau mungkin ada umat Tuhan, umat lain yang selalu mencoba bertentangan, selalu mencoba mengejek, memfitnah, menyalahkan umat Tuhan. Bukan hanya itu. Ini bukan hanya berbicara umat di luar sana, orang banyak di luar sana yang mungkin melukai umat Tuhan. Tapi mereka disebut jemaah iblis. Kalau Anda baca di dalam Wahyu yang sebelumnya, diceritakan mereka ini pun duduk di dalam satu jemaat dengan yang lain. Tapi Tuhan menyebutkan mereka jemaah iblis. Sahabatku, ini sangat penting untuk kita renungkan. Bayangkan mereka disebut jemaah iblis sementara mereka duduk di dalam tempat ibadah yang sama dengan umat Tuhan yang lain. Apakah kita akan dideskripsikan dengan cara yang sama? Mungkin kita duduk di dalam jemaat. Mereka ini adalah orang-orang yang satu jemaat. Tapi apakah kita adalah jemaah iblis? Yang dalam kehidupan kita mementingkan diri, sombong, malas, kejam, berpikir negatif, suka menjelekkan orang lain, hanya mementingkan hawa nafsu sendiri untuk dipenuhi. Sahabatku, kita harus berhati-hati. Selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 10. Anda dapat buka Alkitab Anda. Kita akan melihat bagaimana kita dapat memahami ketekunan dari jemaat Philadelphia dan bagaimana Yesus berjanji untuk membatasi percobaan mereka. Nah, dalam Wahyu 3 ayat 10 di sana disebutkan, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dengan seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Di sini dikatakan ada sebuah janji yang Tuhan berikan. Yesus mengatakan, oleh karena kamu menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau. Janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat ini bukan jemaat yang kuat, yang punya kekuatan yang besar untuk menghadapi pencobaan. Mereka pun lemah, tapi mereka terus berusaha, bekerja sama bersama dengan Tuhan untuk melawan setiap
pencobaan. Sahabatku, tampak jelas bahwa jemaat Philadelphia, mereka pun telah melalui masa yang sukar, yang sama kerasnya dengan jemaat sebelumnya. Tetapi sikap mereka tampaknya berbeda. Inilah jemaat pertama di mana Yesus tidak secara khusus menunjukkan kegagalan yang perlu mereka perbaiki. Dalam surat kepada jemaat yang sebelumnya diceritakan, Yesus memberikan apa yang perlu diperbaiki. Oh ini. Tapi kepada jemaat Philadelphia, dia tidak sebutkan itu. Walaupun kekuatan mereka lemah, Tuhan mau pakai. Iman mereka dan kerjasama mereka dengan Tuhan telah diperhatikan dan dihargai oleh Juru Selamat. Padahal sekali lagi kekuatan mereka kecil. Di dalam ayatnya yang ke-8. Sahabatku, mereka tekun menantikan Tuhan. Mereka terus menuruti firman Tuhan. Janji-janji kepada barang siapa yang menang dari jemaat ini termasuk menjadi soko guru di bait Tuhan, sehingga mereka tidak akan keluar lagi dari situ. Dengan nama baru yang diberikan kepada mereka, mereka sepenuhnya dikenal sebagai milik Tuhan. Mungkin karena mereka sudah berpihak kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka sebelumnya. Sahabatku, jemaat Philadelphia bukannya mereka tidak menghadapi tantangan. Bukannya mereka tidak menghadapi masalah, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kita baca tadi sebelumnya, mereka juga menghadapi pencobaan. Bukan hanya di masa lalu, tapi di masa yang akan datang nanti mereka juga akan hadapi pencobaan. Mereka juga akan menghadapi masalah seperti yang terjadi dalam seluruh bumi. Tapi mereka, oleh karena mereka tekun menantikan Tuhan, oleh karena mereka menuruti firman Tuhan, tapi bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Karena kekuatan mereka lemah, mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk terus berserah, bergantung. Mereka sadar diri mereka lemah. Itulah mengapa mereka harus terus berserah kepada Tuhan. Pikirkan satu hal ini. Jemaat Philadelphia, tidak sedikit pun dituliskan kesalahan mereka, keburukan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak rindu Tuhan menyebutkan nama kita dan menganggap kita benar? Sahabatku, itulah yang Tuhan akan lakukan. Di surga nanti kita tidak akan diingat lagi, oh ini tanggal segini, oh dia pernah lakukan ini. Oh tanggal segini dia pernah bicara kasar. Tanggal segini, oh dia malas. Sahabatku, Tuhan rindu menjadikan kita benar, menganggap kita benar, bukan oleh karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan untuk membenarkan diri kita. Kita tidak punya apa-apa untuk menunjukkan bahwa kita lebih benar daripada yang lain. Kita telah baca hari ini. Saya ajak Anda untuk bayangkan, jika surga telah datang. Pikirkan, jika kita berada di surga sekarang, seberapa cocok kira-kira kita berada di sana? Pikirkan sikap kita, kesukaan kita, hobi kita. Segala sesuatu yang mungkin masih mementingkan diri, masih ada kemarahan, masih ada kesombongan, masih ada kemalasan. Pikirkan, apakah kita sudah cocok berada di sana? Tuhan, di saat Yesus datang yang kedua kali, Dia tidak ubahkan karakter kita. Itulah mengapa di saat kita masih hidup, adalah waktunya kita untuk terus bergumul setiap hari, terus mengalahkan kedagingan kita, dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan selalu rindu untuk menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sahabatku, walaupun kita lemah, biarlah kita dapat terus bangkit. Dan suatu hari nanti Tuhan akan menyebutkan kita seperti Dia menyebutkan jemaat di Philadelphia. Mereka yang walaupun kekuatan mereka lemah, tapi mereka tidak menyangkal namanya.
mereka menuruti firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin kita katakan, oh, saya tidak menyangkal Yesus. Tapi jika dalam kehidupan kita, hobi kita, kesukaan kita, cita-cita kita adalah segala sesuatu yang mementingkan diri sendiri, sesungguhnya kita sedang menyangkal Dia. Jika segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita, keluarga kita saja, kita sedang menyangkal namanya. Karena Yesus, Dia tidak pernah mementingkan dirinya. Dia hidup dengan sederhana. Dia mengasihi setiap orang, bahkan musuh-musuhnya. Jika kita melakukan yang sebaliknya, sesungguhnya kita sedang menyangkal namanya. Ceritakan pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini mengenai jemaat di Philadelphia. Biarlah kita terus menang bersama dengan Tuhan setiap harinya. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.